Salam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengizinkan kita dapat belajar bersama-sama pada saat ini. Pada saat ini kita akan belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada permulaan pelayanannya dia dicobai oleh iblis. Tulisan ini dicatat di dalam 3 kitab Injil di dalam Alkitab, yaitu pada Injil Matius pasal yang keempat ayat 1-11, kemudian pada Injil Markus pasal yang pertama di ayat yang ke-12 dan 13, dan yang terakhir tercatat pada Injil Lukas, ada pada Lukas 4 ayat 1-13. Kita di sini belajar bahwa Yesus yang menjadi manusia 100%, dia juga dicobai oleh iblis. Tetapi dia menang. Nanti kita akan belajar ayatnya. Rekan-rekan, saya akan bacakan buat kita semua di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang 11. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah cerita percobaan yang terjadi kepada Yesus di padang gurun. Cerita ini dimulai dengan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudianlah laparlah Yesus. Disitulah iblis melihat celah. Dia ingin mencobai Yesus dengan keinginan tubuh. Dia tahu Yesus lapar. Orang yang lapar identik dengan emosi, identik dengan sesuatu yang reaktif seperti itu ya. Jadi yang pertama kita belajar keinginan tubuhlah yang dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus dengan luar biasanya berkata seperti ini, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Ini adalah pengajaran Yesus yang luar biasa, mematahkan semua konsep dunia yang berkata hidupmu untuk keinginan tubuhmu,
hidupmu untuk menyenangkan dirimu. Tuhan Yesus mematahkan konsep iblis ini dengan mengatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Dan Yesus menang. Pada hari ini kita tahu betapa kita dicobai oleh iblis dengan menawarkan keinginan tubuh yang luar biasa. Dengan makanan yang nikmat. Bahkan kalau kita tidak makan itu, kita merasa menjadi emosi. Kita bisa saja menjadi gusar. Ujian kepada kita yang pertama adalah keinginan tubuh. Masihkah engkau mau mempercayai Tuhan, mengikuti Yesus, manakala keinginan tubuhmu tidak terpenuhi? Mungkin suatu saat engkau diizinkan Tuhan untuk lapar. Engkau diizinkan Tuhan untuk tidak makan. Bahkan engkau diizinkan Tuhan untuk kekurangan. Masihkah engkau mau mengikuti Tuhan? Ujian yang pertama buat murid Yesus adalah keinginan tubuh. Dan Tuhan Yesus ingin supaya kita belajar setiap waktu, setiap hari untuk melepaskan siapakah diri kita, bagaimana keinginan kita, dan berpaling kepada Tuhan. Di mana yang kita inginkan hanya bersekutu, hanya mengejar Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus berkata, aku menganggap semua yang aku lakukan yang hebat kata dunia itu hanya sampah. Sekarang aku mengarahkan diriku berlari kepada tujuan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menang atas pencobaan tubuh, atas pencobaan keinginan diri, atas kelaparan. Selanjutnya kita akan belajar juga dari cerita ini. Dikatakan bahwa iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis memakai firman. Karena sebelumnya Tuhan Yesus mematahkan siasat si iblis dengan firman. Sekarang dia ingin memakai firman untuk bisa menjatuhkan Yesus. Tidak mudah. Firman yang dia sampaikan adalah firman yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjawab bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Luar biasa. Pada saat ini banyak pengajar-pengajar sesat yang ada di dalam dunia ini. Karena demikianlah nubuat Alkitab. Kita harus belajar, mencoba mengenal apakah betul ini dari Tuhan. Jangan sampai hanya copot firman untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan kamu katakan itu kepentingan Tuhan, padahal itu adalah kepentingan dirimu sendiri. Di sini kita belajar, setiap hari kita belajar kebenaran tentang firman. Setiap hari juga kita harus teliti, apakah ini dari Tuhan atau keinginan saya. Apakah mengajarkan kepada rekan-rekan semua tentang 3 tips tentang bagaimanakah kita mengetahui itu kehendak Tuhan atau tidak. Yang pertama, kita mengerti firman bukan hanya dari 1 ayat saja. Kita harus cek tentang latar belakang ayat itu, apa maksud tujuan ayat itu, dan apakah itu bertentangan dengan pasal-pasal yang lainnya. Kita harus cek. Cara kita mengerti bahwa ini kebenaran atau tidak. Apakah bertentangan dengan kitab Wahyu, dengan perjanjian lama. Karena yang namanya kitab suci tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian Opa minta kita harus melakukan hal yang berikutnya adalah
kita harus menahan diri untuk mengambil keputusan. Kita harus jangan pada saat marah mengambil keputusan. Ambillah keputusan pada saat engkau berkepala dingin, berhati tenang, dan arahnya kepada Tuhan. Jangan pada saat emosi ngambil keputusan. Itu yang tips yang kedua. Dan yang ketiga, ujilah roh itu. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita harus uji apakah betul itu roh itu dari Tuhan atau bukan. Jangan-jangan ini dari iblis. Bagaimana cara kita mengujinya? Tentu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa menyamakan pengalaman saya dengan pengalaman saudara. Kita belajar, ini dari Tuhan atau bukan. Kita bisa cek kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa cek kepada hamba Tuhan. Apakah inilah kehendak Tuhan? Dalam pengalaman spiritual saya, ketika Tuhan mengarahkan kepada satu hal, saya akan diteguhkan oleh firman, diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus buat saya. Demikianlah saya bisa yakin itu daripada Tuhan. Nah, di dalam pencobaan di padang gurun tadi, hal yang terakhir yang harus dimiliki oleh kita, pengetahuannya adalah cara iblis untuk mencobai kita dengan menawarkan kekuasaan. Karena di dalamnya ada kemegahan. Sesuatu yang megah, sesuatu yang luar biasa. Iblis membawa Yesus ke atas. Dia perlihatkan kemegahan dunia. Saya akan memberikan kepadamu apabila engkau menyembah aku, kata iblis. Dia menawarkan kemegahan dunia. Hei, engkau yang mengaku anak Tuhan. Adakah tujuanmu hari ini untuk kemegahan, menikmati kemegahan dunia? Atau betulkah tujuanmu hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini? Iblis menawarkan kemegahan. Oleh sebab itulah, jika engkau ingin mengasihi Tuhan, ingin hidup untuk Tuhan, bukan untuk kemegahan dunia ini. Iblis selalu menawarkan kekuasaan dunia ini. Hati-hati di dalam mengenal dan tahu ini maksud Tuhan atau tidak. Banyak anak Tuhan jatuh karena kekuasaan. Banyak hamba Tuhan jatuh karena kemegahan dunia. Fokusnya sudah berbeda. Dan pada hari ini banyak gereja-gereja yang menekankan itu. Gereja harus berkuasa. Gereja harus hidup megah. Saya minta maaf. Itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang dikagumi oleh dunia dibenci oleh Allah. Kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang kau kagumi pada saat ini? Kalau engkau mengagumi kemegahan, kekuasaan, itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan. Jangan-jangan saat ini kita mencari kemegahan, mencari kekuasaan, itu merupakan bagian cobaan dari iblis kepada kita. Ada pepatah ngomong, kalau kamu tidak bisa halangi dia, berikan kesempatan kepada dia lalu doronglah. Iblis melihat hal ini. Dia tidak bisa jatuhkan Yesus melalui keinginan tubuh, tidak bisa melalui firman, dia ingin menawarkan duniawi.
Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menang. Kita sebagai murid Yesus juga akan diuji mengalami hal ini. Apa yang kau akan diuji sebagai murid Yesus? Keinginan tubuh, keinginan daging, dicobai oleh pengajaran sesat yang menggunakan firman, dan yang terakhir dengan kekuasaan dan kemegahan dunia. Saya percaya seperti kebenaran firman Tuhan, jika engkau adalah anak Tuhan, engkau akan menang di dalam ujian ini. Kenapa kita bisa menang? Karena Tuhan kita Yesus Kristus pun juga menang. Karena dialah yang menjaga kita. Dalam Roma 14 ayat yang keempat. Kita percaya apapun pergumulan kita hari ini, Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukan seberapa kuat kita memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang kita. Dan kita percaya di dalam Yohanes 10 ayat 28, Dia tidak pernah akan melepaskan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita dan menguatkan kita di dalam mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan memang tidak mudah. Mengikuti Tuhan bukan sesuatu yang tidak bisa mengalami kesusahan, tidak. Mengikuti Tuhan juga dalam penderitaan. Tapi percayalah, ketika engkau mengikuti Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.